Atom adalah energi yang memadat, tetapi setiap materi itu 99,999% menurut ilmu pengetahuan adalah ruang kosong. Sehingga alam material ini 99,999% adalah ruang kosong. Sehingga agama kita menyebutnya sebagai maya pada. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Iya, ketika kita masih kecil kita diajarkan, diberitahu ataupun diperkenalkan bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang bisa kita lihat itu dan tampaknya ada, itu ada diciptakan oleh Tuhan. Sebagaimana kita juga sebagai seorang anak pasti juga ada sumber terdahulunya, yakni orang tua. Keberadaan orang tua juga ada karena ada kakek dan nenek. Seterusnya demikian ke atas hingga tiba pada puncak sarwa karanam yang menjadi sumber segala sesuatunya yang ada dan yang mana kemudian kita namai atau kita kenal dengan sebutan Tuhan Yang Maha Esa atau apapun nama yang kita berikan di tempat yang berbeda ya. Intinya ada sosok atau ada superpower kekuatan apapun yang menciptakan segala sesuatu yang kita lihat dalam kehidupan ini. Nah, pada waktu itu kita biasanya memang menerima begitu saja. Berarti ada pencipta, oke. Tetapi dalam perkembangannya kemudian ketika kita beranjak dewasa dengan pemikiran yang juga memerlukan pemikiran yang juga berkembang, bertumbuh, menginginkan sesuatu yang lebih logis, bertanya dengan sesuatu yang kritis untuk mencari lebih tahu, lebih jelas, lebih detail tentang hal tersebut, akan muncul berbagai pertanyaan lanjutannya. Misalkan, bagaimana keadaan Tuhan pada waktu menciptakan alam semesta ini? Ya, karena jika kita biasanya mengilustrasikan atau membayangkan Tuhan itu sebagaimana kita, umatnya, sebagaimana kita ciptaannya, manusia biasa itu kan biasanya ketika kita melihat aksi-aksi dari magician itu, ahli sulap, ketika mereka menciptakan sesuatu itu, mereka menggunakan biasanya ada stick, tongkat sihirnya, zimsalazim, atau dengan mantra apapun tiba-tiba apa yang diinginkannya itu muncul di suatu tempat atau dengan bentuk tertentu. Jadi begitu proses penciptaan dari sesuatu yang tampaknya tidak ada menjadi ada yang kita kenal. Atau ketika kita menonton sinetron atau berbagai film ya, karya manusia, tentunya kita juga melihat bagaimana ada seseorang yang dengan kekuatan batinnya dia duduk bermeditasi, fokus dalam kekusukannya untuk kemudian menciptakan hal-hal yang diinginkannya. Nah, hal ini kemudian kita bawa kepada Tuhan. Kita membayangkan kalau Tuhan itu demikian adanya. Mungkin salah satu dari beberapa metode yang kita kenal sebagai manusia dalam hal penciptaan itu demikian. Apakah benar keadaan Tuhan demikian? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika semua yang ada ini diciptakan oleh Tuhan yang katanya merupakan sang sumber dari segala kehidupan ini, segala yang ada dan tampak bisa kita lihat di semesta raya ini. Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan? Kan demikian. Lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Biasanya setiap yang ada pasti ada sang sumbernya. Kita biasanya diberitahu atau diberikan jawaban bahwasanya Tuhan itu adalah sumber dari segala sumber. Bahwasanya Tuhan itu sudah ada sebelum segala sesuatunya ini ada. Nah, Tuhan sudah ada sebelum ciptaan ini ada. Lantas bagaimana keadaan beliau pada waktu itu? Sendiri? Lalu kita membayangkan Tuhan itu sebagai manusia yang berada dalam kesendirian di luasnya semesta raya ini, hanya dengan kesendiriannya saja, hanya ada kekosongan katanya. Tentu tidak menyenangkan sekali kalau kita sekali lagi menggambarkan Tuhan itu sebagaimana sosok manusia. Benar-benar suatu yang tidak menyenangkan. Jadi Tuhan di ketika itu ya bosan dengan kesendirian, sehingga ada orang yang beranggapan ketika Tuhan sudah bosan dengan permainannya sendiri, bermain sendiri, akhirnya dia menciptakan makhluk-makhluk untuk dia mainkan sendiri, jadi dalangnya. Jadi Tuhan dianggap memiliki rasa bosan seperti kita. Padahal di satu sisi Tuhan disebut sebagai Atmarama yang selalu berpuas dengan dirinya sendiri, karena ia selalu ada di mana-mana,
selalu menempati setiap sel-sel, setiap ruang kosong di alam semesta ini. Tetapi bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana kita bisa membayangkan bahwa Tuhan itu sudah ada tanpa siapapun yang menciptakan sebelum segala sesuatunya ini ada? Bagaimana proses penciptaannya? Bagaimana Tuhan menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan menjadi ada untuk bisa dilihat dan dikenali oleh kita selainnya sebagai makhluk ciptaannya. Nah, biar kita memiliki kejelasan tentang hal ini, ada baiknya kita ikuti pemaparan dari Guru Wayan Mustika, seorang spiritualis, di mana dirinya dipantaskan untuk mendapatkan aliran dan pesan semesta, sehingga apa yang beliau tuturkan, apa yang beliau sharing, bagikan itu tampak sangat mewakili dan biasanya menjadi jawaban yang benar-benar memuaskan bagi kita semua. Mari kita ikuti bersama penjelasan dari Guru Wayan Mustika. Bagaimana Tuhan di alam semesta ini, di awal alam semesta ini ada, menciptakan materi-materi alam semesta sehingga terbentuk planet, tata surya, kehidupan, dan sebagainya. Pernah ada yang bertanya demikian, yang tidak tahu jawabannya. Nah, di tempat ini, di sebelah situ, ya, di pojokan sana kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman Jakarta, arsiteknya Taman Mini dulu, Taman Mini Jakarta. Kita ngobrol-ngobrol, dia tanya, lalu beli Wayan, dari mana? Ini orang-orang Muslim banyak yang belajar ke rumah. Lalu bagaimana alam semesta ini pertama kali tercipta? Dari mana? Kalau yang ada hanya Tuhan yang mengisi seluruh kehampaan ruang kosong di alam semesta ini. Disitulah kemudian mengalir pengetahuan. Yang dialirkan pengetahuan. Bahasanya begini. Ketika aku sebagai kecerdasan semesta menciptakan sesuatu di alam semesta ini, aku menunjukkan kemampuanku melakukan usaha penciptaan. Kemampuan melakukan usaha itulah yang disebut sebagai energi. Jadi dari kecerdasan semesta yang tak berwujud, ada di mana-mana, yang kita kemudian sebut sebagai nirguna, nirguna Brahman, ya, sang pencipta yang nirguna, kemudian menunjukkan kemampuannya, menjadilah dia energi atau prana. Energi ini bisa dilihat, bisa didengar. Yang dilihat disebut sebagai energi cahaya. Cahaya disebut sebagai div di bahasa Sanskerta. Sehingga muncullah dewa-dewa dengan segala macam warna. Jadi cahaya, energi cahaya dengan panjang gelombang berbeda-beda menghasilkan warna-warni yang berbeda-beda. Sehingga disebutlah warna merah sebagai Dewa Brahma, warna biru tua yang biru gelap disebut sebagai Dewa Wisnu, yang kuning disebut sebagai Dewa Mahadewa, dan seterusnya. Disitulah karena Tuhan yang nirguna, yang kecerdasan, susah kita pikirkan, tak berwujud, nah, maka kita menjadikan dia, memuja dia sebagai div, yaitu manifestasi energinya berupa cahaya. Di Islam ada nur yang disebut nur insani, nur Muhammad, nurullah. Nah, kalau kita menyebutnya div atau dewa. Nah, energi itu ternyata kemudian memadat. Energi itu memadat. Energi yang memadat itu menjadi materi. Materi terkecil. Ya, yang bisa kita lihat itu atom, lebih kecil dari itu ada. Materi itulah disebut sebagai matter. Matter atau mother. Mother adalah ibu. Ibu adalah pradana. Sehingga yang kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong, disebutnya purusa, karena dia mengisi ruang kosong. Lalu menunjukkan kemampuannya menjadi energi. Energi memadat menjadi matter, ibu. Bentuk atom adalah bulat. Atom adalah energi yang memadat, tetapi setiap materi itu 99,999% menurut ilmu pengetahuan adalah ruang kosong. Sehingga alam material ini 99,999% adalah ruang kosong. Sehingga agama kita menyebutnya sebagai Mayapada. Dunia Mayapada. Karena memang 99,99% ruang kosong. Ya, sehingga ketika tubuh kita nanti dibakar, kembali lenyap. Ya, menjadi kembali ke Panca Mahabhuta. Menyatu kembali dengan alam. Nah, purusa menjadi energi prana, lalu menjadi materi pradana. Sehingga Tuhan itu menjadi purusa, prana, dan pradana. Ketika kita mencoba untuk memuja Tuhan dalam sebuah pelinggih, maka kita pasti pertama mencari pelinggih yang kita bentuk dari materi. Mau batu lahar, mau paras, mau apa saja, yang penting bentuknya adalah material. Lalu apakah material saja cukup?
Pelinggih material saja sudah cukup membuat kita bisa memuja? Tentu tidak. Seringkali dibutuhkan energi yang harus ada di dalamnya, karena Tuhan itu 3. Purusa, Prana, dan Pradana. Maka energi alam semesta itu yang sudah dibuatkan pelinggih materinya, ditambahkan energi dengan menyerap energi alam semesta memakai sarana logam-logam yang kita sebut sebagai pancadatu. Ya, seperti penyerap energi. Gelombang itu kan energi magnet yang luar biasa, menarik. Sebagai konduktor dia, menarik energi semesta. Itu baru ada 2. Pelinggih batu, ada energi pancadatu. Lalu kecerdasannya apa? Kecerdasan semesta atau Tuhan itu yang dulu kita sering anggap Tuhan bicara kalau ada suara cecek, ya. Cecak itu artinya, kalau tulisan sastra Bali itu namanya ini, gecek. Gecek itu artinya aksara. Aksara itu adalah wujud daripada pengetahuan. Sehingga Bali Tuhan sebagai kecerdasan disebut widi atau pengetahuan. Dari pengetahuan muncul aksara. Aksara muncul cecek. Nah, aksara itu pengetahuan itu Saraswati. Sehingga kalau ada suara cecak pada saat sembahyang, orang Bali menyebutnya Yang Aji Saraswati. Ya, Aji itu adalah ayah, ya, ayah atau harga atau nilai atau pengetahuan. Sehingga ketika ada suara cecak seperti mengamini Yang Haji Saraswati, begitu orang-orang Bali mengatakan. Nah, kecerdasan yang mewujud sebagai pengetahuan menjadilah Weda. Weda itu kemudian dibacakan menjadi mantra oleh Sulinggih. Sehingga energi sudah datang sebagai diserap dari pengetahuan dari semesta melalui pancadatu, materi sebagai pelinggih sudah, ditambah kecerdasan yang mewujud sebagai sastra, mantra, Weda, menyatulah ke dalam pelinggih itu. Dari situ kemudian pelinggih itulah disebut sebagai pelinggih yang sudah jangkep. Jangkep itu artinya apa? Ada mantra yang dimasukkan, simbolik mantra yang dimasukkan dengan ketajamannya, ada keris yang disebut sebagai mendem pedagingan. Ada energi, ada materi. Nah, menyatulah dia dalam satu pelinggih. Sehingga ketika kita sembahyang nanti, tubuh kita adalah materi, daya hidup kita adalah energi, dan sang jiwa kita, atman kita adalah kecerdasan itu sendiri. Sehingga tiga-tiganya kembali menyatu, yang kecil menyatu dengan yang besar. Nah, itu konsep orang-orang Bali membuat pelinggih. Jadi tidak sembarangan, hanya sekedar pelinggih tugu kemudian kita puja, tidak. Sehingga ada yang sakral, ada yang propan. Ya, yang sakral itu yang mengandung 3 itu. Jadi ada yang memakai keris, karena keris juga simbolik dari pengetahuan yang mewujud. Kalau orang tidak tahu cara membuat keris, tidak bisa. Energi jelas ada energi di situ. Materi jelas, materinya keris. Materinya mau dari besi baja, dari apa, terserah. Nah, demikian. Sampai suatu hari di rumah teman itu ada bunga alamanda jatuh. Ketika dia menyapu, bunga alamanda jatuh 3 kali. Di kali ketiga bunga itu jatuh, tiba-tiba sebuah pesan itu datang. Bahasanya begini, inilah aku, kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong itu. Nah, disitulah dia tiba-tiba ini. Nah, otak yang memang sudah disiapkan dengan berbagai ilmu kimia, fisika, dan sebagainya, ilmu material, tiba-tiba tersentak oleh pengetahuan yang dihadirkan. Akulah yang mengisi ruang kosong itu. Sehingga Tiang panggil ponaan untuk menyiapkan kertas, Tiang gambarlah atom di situ. Tiang gambarkan atom, ruang kosong di antara atom, yang diisi oleh kecerdasan. Di situ Tiang bisa menjelaskan bahwa di setiap atom itu ada kecerdasan. Setiap atom. Lalu atom-atom itu berkumpul menjadi DNA. Menjadi DNA pada makhluk-makhluk hidup. Sehingga begitulah kita lihat berbagai macam bunga dengan DNA yang berbeda. Ya, DNA-nya dibentuk oleh sama-sama 5 atom. Ya. Atom hidrogen, oksigen, fosfor, karbon, dan nitrogen. Sama jenis atomnya. Tapi dari atom yang sama, muncullah DNA yang berbeda. Dari DNA yang berbeda yang kemudian menghasilkan bunga-bunga dengan warna-warni yang berbeda. Contoh bunga Kamboja atau bunga kertas. Tanahnya sama, udaranya sama, airnya sama, mataharinya sama, tapi kenapa bisa menghasilkan warna-warni yang berbeda-beda? Harum yang berbeda-beda. Padahal atomnya sama. Nah, disitulah yang sadar bahwa karena ada Tuhan sebagai kecerdasan yang meresap di dalam setiap atom itu. Nah, di situ. Jadi wiapaka, ada kecerdasan yang meresap di setiap atom itu. Bunga-bunga itu. Nah,
Itu lebih dalam lagi, kapan-kapan kita akan mengupas lebih dalam lagi. Nah dari situ kemudian Tiang paham, betul. Ketika dia menyebut dirinya, akulah kecerdasan semesta. Jadi yang tunggal itu, yang mengisi ruang kosong itu adalah kecerdasan semesta tak terbatas. Nah dari situ kemudian terjawab semua. Apakah Tuhan tak terbasahkan oleh air? Iya, karena kecerdasan itu tidak mungkin dibasahi oleh air. Apakah terkeringkan oleh angin? Tidak terkeringkan oleh angin. Iya, kecerdasan memang tidak terkeringkan oleh angin, tapi dia bukan basah juga bukan kering. Apakah kecerdasan ada di mana-mana? Bersifat sarwagatah? Iya, ada di mana-mana. Bahkan di setiap tembok rumah kita itu ada kecerdasan. Sehingga kalau rumah itu penghuninya sering bertengkar dan sebagainya, rumah itu bisa memancarkan vibrasi yang mamung, mengerikan atau bagaimana, tidak damai dan sebagainya. Karena ada kecerdasan yang menyimpan vibrasi-vibrasi energi, emosi orang-orang rumah itu. Kemudian apakah Tuhan tak terlukai oleh senjata? Apakah kecerdasan bisa dilukai? Tentu saja tidak. Tuhan tak diciptakan, tak dilahirkan, tak dimusnahkan. Tentu saja. Tidak ada kecerdasan yang dilahirkan, diciptakan, ataupun dimusnahkan. Dia akan tetap ada di mana-mana. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, lahirlah dia menjadi buku yang kemudian disebut Tuhan segala agama. Dari hanya satu pesan itu. Akulah kecerdasan semesta tak terbatas. Dia menjadi buku Tuhan segala agama.